Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Pak Kiai Salam. Di sini saya akan melakukan podcast dengan tema toleransi beragama. Langsung saja, sekarang saya sudah bersama Pak Salam. Saya akan menanyakan, apa sih itu toleransi, Pak? Toleransi itu ya kita itu menghormati, menghargai sesama agama kita atau sesama masyarakat atau sesama antar agama. Secara umum toleransi gitu. Toleransi itu adalah menghargai dan menghormati amalan agama lain. Atau kita sesama orang Islam itu saling menghormati, menghargai. Itu toleransi menurut saya gitu. Mengapa kita harus menerapkan toleransi dalam beragama? Ya memang harus perlu karena dengan toleransi itu kita bisa melaksanakan agama dengan nyaman, dengan enak, enjoy. Tanpa toleransi kita mungkin kurang nyaman, kadang bisa terganggu, bisa terancam. Makanya kalau kita toleransi ini kita galakkan antara sesama agama atau sesama anak bangsa, khususnya yang ada di Indonesia ini, ibadah nyaman, tenang, damai. Yang Islam ya juga nyaman, Kristen nyaman, yang Buddha, Konghucu semuanya bisa melaksanakan dengan damai, nyaman, tanpa ada gangguan sedikit pun. Itu kalau memang toleransi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa kita bertoleransi, itu memang harus kita toleransi demi menjalankan agama ini dengan penuh hikmat, baik dan nyaman. Apakah dalam ajaran Islam itu ada perintah untuk bertoleransi? Ya memang ada banyak ayat Al-Quran yang ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah lita'arafu. Ta'arafu kan saling mengenal. Mengenal itu ya, kalau kita mengenal mesti harus menghormati, menghargai. Itu tuh ayat termasuk salah satu ayat yang mengajarkannya toleransi di antara kita ini sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah, bermacam-macam agama, suku. Itu harus lita'arafu, mengenal secara pribadi, personal, mengenal budaya, mengenal karakternya, mengenal latar belakangnya. Itu lita'arafu. Kalau kita bisa lita'arafu dengan baik, ya hidup kita penuh dengan enak, nyaman, damai, itulah bagatun, itu hidup di dalam negara yang damai, tidak ada pertengkaran, tidak ada percekcokan dan sebagainya. Jadi ayat yang kami untuk dasar toleransi itu surat Al-Hujurat juz 26. Ya 26. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu bersuku-suku, berkobail. Supaya apa? Untuk lita'arafu. Kita mengenal Jawa, mengenal budaya Madura, budaya Sunda, Bugis, budaya macam-macam, beribu-ribu budaya yang ada di Indonesia kita mengenal. Kalau kita mengenal, kita bisa menghormati. Terus cara kita untuk memelihara toleransi itu, Pak? Caranya diantaranya banyak sekali. Salah satu contoh kita adakan seperti peringatan 17 Hari Kemerdekaan. Itu kan termasuk media atau sarana untuk kita menghargai toleransi. Di peringatan 17 Agustus kan ada bermacam-macam budaya ditampilkan. Ya, ada budaya Jawa tampil di yang baru, katakanlah di daerah sekitar kita, antara yang satu RT dengan RT yang lain itu punya kreasi dan budaya-budaya yang unik lah, bisa menampilkan. Jadi kalau diadakan pentas seni dalam rangka peringatan 17 Agustus itu dalam salah satu cara untuk kita bisa menghargai toleransi di antara kita. Dengan tetap melestarikan budaya-budaya yang ada tanpa kayak ada
tetap menghargai ya kan. Menghargai, menghormati. Terus untuk toleransi dalam bermasyarakat beragama Pak, yang agama tadi kan yang budaya. Nggih. Terus ini yang untuk agama. Agamanya. Itu dalam bermasyarakat bagaimana? Dalam toleransi beragama kita ya sama lah kan gini. Contoh yang ada di Indonesia itu kan beragam ormas keagamaan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada banyak sekali lah. Itu ada apa itu Anwar Tauhid dan lain-lain. Itu semuanya mereka itu kan memahami dan meyakini kebenaran atas pendapatnya yang dia anut, yang dia ikuti. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus ikut saya dan dia memaksakan kita, tidak bisa. Itu apalah istilah kata saya mengatakan seperti selera makan. Kamu suka makanan yang A, banyak B, tapi selama itu tidak prinsipil, tidak masalah. Itu masalah furu'iyah, istilah furu'iyah. Akhirnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada sebanyak Ahmadiyah dan sebagainya. Kalau di Indonesia paham itu semua bisa saling menghormati. Artinya kalau menghormati berarti tidak mengejek atau menghina atau menyalahkan. Terserah kamu. Dalam Al-Quran banyak lana a'maluna walakum atau lakum dinukum waliyadi. Kamu saya. Yang penting kita bisa berjalan masing-masing, kita berjalan dengan baik. Kamu ya di gereja dengan baik, kami di masjid dengan baik, kamu di wihara dan sebagainya. Setelah sementing kita saling menghormati. Intinya menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia itu kita harus bertoleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia ini. Menurut pandangan Bapak yang Bapak lihat itu, apakah masyarakat Indonesia khususnya ya Pak, itu sudah melakukan toleransi tersebut dalam beragama? Ya sudah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dari semua kalangan ormas itu sudah sangat dianjurkan dari Bapak Presiden mestinya. Kita ini dalam beragama, dalam bertoleransi beragama itu memang harus digerakkan. Kalau kita memang kepingin hidup rukun, damai, sentosa, itu sangat dianjurkan, diperintahkan oleh aturan pemerintah. Jadi mengacu pada ayat itu, lita arafu itu tahu. Ya ayuhan nasu itu lita arafu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, saya ulang, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita arafu wattaqullaha. Untuk menyikapi kayak kan orang yang tidak menghargai dengan agama, dia sudah contoh agama lain lah. Dia menganggap agama Islam itu begini. Dia terus orang-orang yang itu Pak, contoh dia Islam tapi dia kadang kayak kurang terlihat Islamnya. Terus kan ada yang mengejek atau gimana, menghina Islam kok gitu kan. Dia memang gini, Islam itu kan ajarannya sudah sangat baik sekali. Memang agama yang paling hak Islam. Cuma dalam penerapan inilah menjadi. Jadi orang yang menilai itu mestinya jangan menilai Islamnya, harus menilai personalnya. Personal itu sudah Islam betul atau belum? Sudah paham Islam atau belum? Kan gitu. Kita hanya menilai secara parsial, tidak secara lengkap. Jadi ada orang Islam kok gini-gini dunia, Islam kok ngono. Itu mohon maaf, itu tidak Islam mestinya. Islam yang beneran tidak sampai kita itu merugikan orang lain. Tidak, kan itu. Jadi dalam hadis kan ada orang Islam yang sempurna itu orang Islam yang selamat dari gangguan lisannya dan perbuatan. Salimal muslimun itu min lisani dan awiyati. Jadi kalau Islam beneran, kita melaksanakan Islam mesti tidak akan mengganggu orang lain, tidak mengganggu agama lain, tidak mencederai, tidak menganiaya orang lain. Itu kalau kita bisa benar-benar melakukan agama Islam dengan baik. Jadi kalau ada orang Islam terus dia menilai Islam kok gitu, itu berarti dia belum paham Islam yang sebenarnya. Hanya sebagian sepotong-sepotong
Dan orang yang menilai pun itu kan dia juga tidak menguasai benar tentang Islam. Dia hanya mengerti sebagian. Bisa juga penilaian itu hanya sekitar penilaian secara emosional. Dia tidak secara arif gitu ya. Hanya sifatnya subjektif, tidak objektif ya. Oh, kamu ini belum tentu. Jadi yang orang yang menilai itu saya kira dia itu belum paham tentang Islam betul. Bisa juga penilaiannya itu subjektif, tidak objektif, tidak berdasarkan dengan kaidah-kaidah agama yang kita anut gitu, yang kita ikuti. Berarti Islam itu indah ya Pak. Islam itu dalam indah. tapi kita harus punya wawasan yang luas juga. Ya, wawasan luas. Kalau kita ya Al-Quran juga bisa memahami Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 itu yang dipakai oleh NU khususnya ya. Quran juga bagus. Quran itu kan ya banyak sekali, meliputi ilmu tafsir, ilmu macam-macam lah. Untuk memahami Al-Quran itu kan memerlukan banyak disiplin ilmu. Tidak cukup kita membaca tarjamah terus kita menyimpulkan, tidak cukup. Islam Quran itu luas sekali, bagaikan samudra. Semakin kita memahami, semakin banyak yang belum kita ketahui. Luas bagaikan samudra. Pulau Kanal Bahru midadal li kalimati Rabbi lana fidal tahuru. Ini kutub surat Al-Kahfi itu di akhir Al-Kahfi. Jadi kalau kita Quran, memahami Quran dengan baik, memahami sunnah dengan baik, terus dilengkapi ijma, qiyas dan ijma, insya Allah Islam itu bisa dirasakan dengan nikmat, bisa, atau bahasa yang ngetren, bisa rahmatan lil alamin gitu, seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita memahami Islam dengan baik, maka kita harus menghargai. Semakin tinggi ilmunya kan biasanya semakin menunduk. Iya. Nah, orang itu kalau biasanya, mohon maaf, orang yang sering menyalahkan, menjelek-jelekan, menghina, itu para pakar itu kurang paham tentang ilmunya kurang, istilahnya masih dangkal. Kalau ilmunya sudah luas, dari berbagai macam ilmu dipelajari dan diamalkan, mestinya ilmu kan harus diamalkan. Jadi kita belajar ilmu itu, mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk hanya pandai retorika, tidak, untuk diamalkan. Kalau orang yang menghina itu kan bisa juga dia kepengen sensasi, pengen dikatakan dan terkenal kan gitu. Nah, orang yang sering menjelekkan kita, menghina antar sesama itu kan memang dia belum paham. Maaf, orang Kristen pun kalau dia menghina orang Islam, dia belum paham tentang ajaran Kristennya. Semua agama itu intinya memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kedamaian, mengajak menghormati, dan begitu. Semua agama intinya gitu. Jadi kalau orang benar-benar memahami agamanya, maka dia akan menerapkan sikap toleransi. Iya, betul, toleransi gitu. Makasih ya Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih ilmu baru, juga pengalaman baru, sharing ya kan. Nah terus Pak, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.